izinkan saya berpantun. Pergi ke pasar membeli ikan, sehingga sebentar membeli lalapan. Terima kasih kepada Ibu Lydia kami ucapkan. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa kami terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Hendrik Nasution. Saya calon pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan untuk Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Baik, alhamdulillah sekarang tanggal 26 April 2021 kita sudah memasuki latsar hari terakhir untuk agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai aneka. Dan pada pagi tadi jam 10 kita juga mengikuti pembelajaran secara sinkronus yang diadakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan Batam yang langsung dimentori oleh Ibu Nurse Lydia. Dan materi tadi pagi yaitu memaparkan tentang hasil tugas individu dan tugas kelompok, yang mana tadi Ibu Lydia telah memberikan banyak masukan-masukan yang sangat baik kepada saya terutama dan tim. Semoga materi yang Ibu sampaikan kepada kita tadi bisa kita terapkan di dalam lingkungan kerja kita. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang nilai-nilai aneka yang terakhir, berhubung ini agenda kedua dan hari terakhir. Saya akan membahas nilai aneka yang terakhir, yaitu nilai anti korupsi. Seperti yang kita ketahui, susah untuk menuntaskan korupsi di negeri kita tercinta ini. Kalau bicara masalah korupsi dari dulu sampai sekarang itu masih ada aja beritanya. Dan baru-baru ini juga ada salah satu wali kota di daerah Sumatera Utara yang tertangkap KPK karena terlibat kasus penyuapan. Sebenarnya korupsi bisa dicegah dengan cara kita menunjukkan integritas dalam bekerja. Misalnya prinsip bekerja harus amanah, bekerja jujur, bekerja ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran mata pelatihan ini adalah untuk membentuk perilaku calon aparatur sipil negara yang amanah, jujur, serta berperan aktif dalam pencegahan korupsi di lingkungan kerja. Ada 9 nilai dasar anti korupsi, yaitu yang pertama jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 9 nilai dasar ini jika kita terapkan di dalam hidup kita, insya Allah kita akan terbebas dari yang namanya korupsi. Dan perilaku ini adalah mencerminkan perilaku-perilaku yang anti korupsi. Indonesia adalah negara yang kaya raya di muka bumi ini. Tapi pernahkah kita berpikir kemana kekayaan bumi Indonesia ini? Kenapa di tanah yang bergelimangan emas, batu bara, kekayaan laut, dan lain sebagainya, kemana hasilnya? Kenapa Indonesia masih banyak orang-orang yang miskin, anak-anak yang kekurangan gizi? Oleh sebab itu, kita harus menjaga kekayaan bumi Indonesia ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita, generasi muda, harus bisa melakukan perubahan untuk Indonesia tercinta ini, dimulai dari diri kita sendiri. Sekarang kita membahas kenapa korupsi bisa terjadi. Korupsi bukan karena hanya ada niat dan perilaku. Korupsi juga, sistem juga sebenarnya bisa membuat korupsi semakin merajalela. Sistem yang lemah dan pengawasan yang lemah juga akan memberikan kesempatan kepada para koruptor. Sekarang kita membahas upaya pencegahan korupsi. Ini menurut saya, yang pertama mulai bekerja dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, jika diberikan amanah, jangan dikhianati atau diingkari. Yang ketiga, bekerjalah ikhlas semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya memohon ampun juga. Sebelum saya tutup, saya akan berpantun sedikit. Kota Medan indah sekali, anak santri pintar mengaji. Kekuatan sejati adalah nurani, generasi hebat lawan korupsi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.